Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 saat ini akan mempresentasikan terkait transformasi digital, akselerasi misi Polri dalam mewujudkan pelayanan prima dan sinergi polisional proaktif. Dilatar belakangi oleh dinamika globalisasi dan revolusi industri 4.0, menuntut Polri untuk tidak sekedar hadir, namun unggul dalam mengelola keamanan dalam negeri. Tantangan K5 saat ini tidak lagi mengenal batas fisik, di mana ancaman hibrida dan kejahatan transnasional memerlukan respon yang presisi dan cepat. Kondisi fundamental yang melatar belakangi transformasi ini meliputi yang pertama, ekspektasi publik tinggi. Masyarakat menginginkan pelayanan kepolisian yang serta cepat, transparan, dan bebas pungli melalui platform digital. Yang kedua adalah kompleksitas kejahatan. Munculnya cyber terrorism, pencucian uang digital, dan konflik sosial di media sosial yang mengancam stabilitas nasional. Yang ketiga adalah kebutuhan prediksi data. Pergeseran paradigma dari pemolisian reaktif menuju predictive policing berbasis big data. Mandat sinergitas adalah pentingnya integrasi data lintas sektoral untuk menciptakan ekosistem keamanan yang menyeluruh. Melalui transformasi digital, Polri bertujuan mengonversi tantangan tersebut menjadi peluang untuk menciptakan sistem keamanan dalam negeri yang mantap dan pelayanan yang benar-benar prima. Rumusan masalah yang kami ambil adalah bagaimana optimalisasi integrasi teknologi informasi dalam mendukung Polri untuk mewujudkan pelayanan prima, menegakkan hukum yang berkeadilan, serta membangun sinergi polisional yang proaktif. Bagaimana peran teknologi informasi dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan? Dan bagaimana integrasi teknologi informasi dapat memperkuat sinergi polisional yang proaktif? Itu adalah pertanyaan dari kami. Selanjutnya adalah tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis efektivitas platform digital dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan transparansi penegakan hukum. Mengidentifikasi model sinergi polisional berbasis teknologi dalam menjaga stabilitas dalam negeri. Kemudian memasuki kerangka teori dan konsep. Teori yang kami pakai yaitu teori Public Service Motivation dari Perry dan Weiss pada tahun 1990 yang bertujuan pada dedikasi pada publik. Kemudian yang satu lagi adalah teori Collaborative Governance oleh Ansel dan Guest pada tahun 2008 terkait sinergi polisi yang proaktif kepada instansi lain. Konsep yang kami pakai yang pertama adalah transformasi digital, yaitu adalah digitalisasi layanan, integrasi sistem informasi, pemanfaatan big data, infrastruktur teknologi informasi, dan keamanan cyber. Kemudian sinergi polisional proaktif, yaitu kolaborasi antar lembaga, partisipasi masyarakat, kemudian respon cepat berbasis data yang kemudian akan diarahkan kepada komitmen pelayanan prima anggota Polri. Kemudian metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen strategis dan analisis komparatif yang difokuskan kepada evaluasi program-program digital Polri yang sedang berjalan dan proyeksi kebutuhan integrasi sistem di masa depan untuk mencapai target stabilisasi keamanan yang mantap. Kemudian memasuki pembahasan. Yang pertama adalah implementasi misi Polri melalui digitalisasi, yaitu digitalisasi diposisikan sebagai enabler utama untuk mencapai 3 misi pilar Polri. Yang pertama adalah pelayanan, keamanan, dan ketertiban yang prima, yang setelah diimplementasikan melalui super apps presisi, yaitu penyatuan seluruh layanan baik SIM, STNK, SKCK dalam satu genggaman untuk memangkas birokrasi. Kemudian ada response time, yaitu penggunaan sistem GPS dan command center untuk mempercepat kehadiran personel di lokasi Kaptimas. Kemudian yang kedua adalah penegakan hukum yang mantap dan berkeadilan, menggunakan Scientific Crime Investigation atau SCI, digitalisasi laboratorium forensik, dan identifikasi untuk meminimalkan human error dan menjamin objektivitas hukum. Dan juga ada dalam bidang
reserse, yaitu e-manajemen penyidikan, yang dimana memungkinkan pelaku memantau perkembangan kasus secara real time dan meningkatkan akuntabilitas penyidik. Kemudian adanya sebuah sinergi yang terbentuk. Jadi digitalisasi ini juga memungkinkan terbentuknya sebuah sinergi yang bersifat proaktif dikarenakan adanya informasi-informasi yang dibutuhkan untuk Polri sehingga terjadi pertukaran informasi antar lembaga. Selain itu, virtual policing ini juga menjadi instrumen penting dalam mengelola ruang digital, terutama dalam mencegah hoax dan konflik sosial. Kemudian kita masuk pada faktor pendukung. Faktor pendukung ini dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek internal dan juga aspek eksternal. Pada aspek internal itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama berkaitan dengan pola pikir SDM-nya itu sendiri, yang mana hal ini menjadi kunci utama karena teknologi ini tidak akan efektif tanpa adanya kesiapan SDM. Kemudian yang kedua terkait dengan keamanan internal, khususnya pada bagian cyber. Yang mana keamanan cyber internal ini sangat penting untuk menjaga integritas sistem dan juga melindungi data masyarakat. Adapun pada faktor pendukung yang bersifat eksternal ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama itu berkaitan dengan standarisasi teknologi yang digunakan untuk menghindari adanya fragmentasi sistem. Kemudian yang kedua berkaitan dengan legitimasi hukum yang sifatnya sangat krusial, terutama dalam penggunaan teknologi pengawasan seperti facial recognition. Hal ini digunakan untuk menjaga prinsip privacy dan juga hak asasi manusia. Kemudian kita masuk pada kesimpulan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu menegaskan bahwa transformasi digital itu merupakan strategi yang menyeluruh, bukan sekedar adopsi teknologi. Digitalisasi ini mampu meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat penegakan hukum, serta menumbuhkan sebuah sinergi yang bersifat proaktif dan lebih adaptif. Namun keberhasilannya ini sangat bergantung pada kemampuan institusi untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Kemudian saran yang dapat kami berikan terhadap penelitian ini adalah yang pertama terkait dengan peningkatan literasi digital bagi seluruh personil. Yang kedua berkaitan dengan penguatan big data guna analisis yang lebih prediktif. Dan yang ketiga berkaitan dengan audit keamanan sistem secara lebih berkala. Langkah-langkah ini pada akhirnya bertujuan untuk memastikan transformasi digital ini berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Berikut sumber-sumber bacaan yang kami miliki. Penelitian ini didukung oleh berbagai referensi yang akademik dan regulasi, mulai dari KUHP, Perpol, hingga literatur internasional maupun nasional yang berkaitan dengan policing dan digital forensik. Sekian penelitian dari kami, paparan kami yang dapat kami sampaikan. Sebagai penutup, transformasi digital ini merupakan keniscayaan dalam menghadapi kompleksitas keamanan modern. Jadi Polri ini tidak hanya dituntut adaptif, tapi juga lebih proaktif dalam memanfaatkan teknologi untuk menciptakan keamanan yang berkelanjutan. Sekiranya ada saran dan masukan dari Bapak Ibu sekalian, kami siap untuk menerima masukan dan siap untuk berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.